besok lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih dulu sama teteh-teteh yang di belakang. Welcome ya, selamat datang di Gladian Musisi Literasi. Semoga malam ini malam pertama buat teteh-teteh. Udah malam kedua. Malam kedua. Ini grup isi gimbring, Bu. Nah, berarti udah mulai terlihat ya, barangkali ada attachment dari teteh-teteh ini ke kami ya. Semoga relate terus, kita bersilaturahim setiap Selasa sore sampai malam. Jadi sebenarnya ini ajang healing buat kita semua. Jadi asal-asalnya gitu ya, Kang Dela. Jadi semua orang bisa datang ke sini, bisa melihat performance lagu-lagu yang disukai, boleh juga ikut bernyanyi ya. Jadi kita tidak mendiskriminasi siapapun di ruangan ini. Dan tempat para musisi bisa bersilaturahim, berkenalan dengan masyarakat langsung. Selama ini kan musisi seperti Menara Gading ya, ada di panggung. Jadi kita masyarakat nggak bisa mengakses musisi gitu ya. Padahal mereka istimewa di hati masyarakat. Padahal karyanya ada di hati kita semua. Kita perjalanan hidupnya bersama karya-karya para musisi. Saya dari kecil sudah hidup dengan musik dan berhutang budi sama para musisi. Karena saya bisa bahagia pada saat umur saya seperti ini dengan berbagai musik di kehidupan saya. Membangun jiwa saya seperti saat ini. Ada emosinya memang, manusia selalu ada emosinya, namun punya cara-cara dengan bermusik menghaluskan jiwa kita, lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami perbedaan-perbedaan, lebih mudah menghadapi berbagai friksi di sosialisasi saat kita bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kita mengharapkan kalau ketemu banyak orang pasti ada friksinya, ada perbedaannya. Itu yang musik membuat kita lebih bisa menerima semua hal yang sulit dalam kehidupan ini menjadi lebih mudah menurut saya. Jadi apabila lagi gundah gulana mendengar musik bisa dengarkan suara Mama Halis. Ya, mendengarkan suara-suara yang menginspirasi kita, bisa merasa ditemani. Jadi saya kalau misalnya Kang Abuy ada rekaman musiknya ya, pasti saya beli tuh ya. Karena ketika saya ada masalah, Kang Abuy yang nyanyi, oh ini saya merasa ditemani Kang Abuy gitu ya. Iya, atau Kang Dela atau siapapun yang musisi yang saya kenal pasti lebih dekat attachmentnya akan. Dan saya bergembira hari ini kedatangan musisi senior juga di Bandung ini, Kang Niko Suharnoko nih, Mas. Tepuk tangan. Kang Niko hatur nuhun sudah mampir di sini. Namanya sudah sering disebut. Dia tadi sesuaian disebut oleh Kang Abuy. Akhirnya saya bertemu orangnya. Salam kenal Kang Niko. Semoga ya membersamai juga Gladian Musisi Literasi. Kabar hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar. Menurut saya apapun kabar itu tetap baik saja. Apapun itu. Jadi dalam kehidupan up and down itu biasa, tapi ketika kita down kita melihat itu sebagai biasa-biasa saja, itu mungkin adalah pencapaian ya. Dengan adanya Gladian Musisi Literasi saya merasa ditemani loh. Tadi pagi kami, Kang Dela dan saya berdialog panjang sekali untuk memutuskan sesuatu yang lumayan sangat berat. Mungkin karena ekspektasi kita ya terlalu tinggi dengan pemerintah. Pemerintah kali ini melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa. Jadi kita kecewa karena tugas kita adalah membantu Bandung ini menjadi lebih baik dari kontribusi para musisi di Gladian Musisi Literasi. Tujuannya adalah memberi sentuhan kedamaian di semua masyarakat ya, di semua masyarakat, lapisan masyarakat melalui dinas. Namun kami harus menerima kenyataan bahwa itu tidak akan terjadi saat ini. Tidak terjadi saat ini karena ada perbedaan prinsip. Jadi kami utuh sebagai tim tidak bisa diganggu gugat, diporak-porandakan, ya, dipisah-pisahkan sebagai tim, dan programnya juga sinergi sudah di dalam timnya sudah terjadi try out dari sejak awal pertama sudah ada chemistry satu sama lain. Jadi mohon maaf kepada semua
teman-teman di Gladian Musisi Literasi ya, kita harus berjuang lagi mencari kawan sejatinya. Kawan sejati yang tidak akan menyakiti, menyesatkan dan memporak-porandakan keberadaan kita. Insya Allah ya, Kang Dela ada beberapa proposal. Mungkin teman-teman boleh kasih proposal juga. Iya boleh. Sama Kang Abuy tadi proposalnya adalah ke Pak Wali Kota Cimahi karena saya sudah pernah ke sana juga. Iya. Akan melakukan program yang terdelay dan mungkin program ini akan bersentuhan lagi dengan Kota Cimahi. Yang kedua mungkin dengan Disdik Jawa Barat ya. Disdik Jawa Barat. Insya Allah akan saya buka peluang komunikasi anak-anak SMA, SMK ya akan membedah buku-buku bernyanyi ya, buku bernyanyi dan mereka diwajibkan ikut kegiatannya bersama Gladian Musisi Literasi. Amin. Ya, insya Allah ini kan saya harus mengatakan ini sebagai wujud doa. Artinya ketika dikatakan siapa tahu menjadi doa yang dikabulkan. Betul. Oleh Dan Allah salah satunya doa Api Ferry juga itu. Iya, doa Api Ferry. Betul. Jadi saya bahagianya di setiap Selasa tuh nggak mungkin kayaknya saya akan berat nggak ke sini tuh. Karena merasa menemukan kedamaian ya kayak peaceful aja di sini. Apapun masalahnya bisa cuek aja, bisa dapat healing prosesnya di sini. Bisa diterima bicara apa aja. Terima kasih banyak. Amin. Masya Allah. Jadi gaskeun aja ya sekarang deh ya. Ya sekarang mungkin yang harus kita upayakan ini usulan aja ke Kang Dela sebagai ketua Gladian Musisi Literasi. Kita setiap ketemu ada sentuhan informasi tentang musik itu sendiri. Seperti tadi sudah dilakukan oleh Kang Abuy luar biasa ya. Buat saya beliau jenius ya. Jenius sekali. Masih hafal banyak lagu di usia saat ini. Apalagi dalam keadaan kepepet Bu, wah itu. Ya. jadi bisa membedah cerita di balik sebuah lagu, tahu sejarah lagunya, maknanya apa, tahu tentang genre musik sejarahnya apa. Kita sampai terpaku ya, Kang Api Ferry sama saya terpaku waktu Kang Abuy cerita tentang sejarah musik blues. Itu PR yang belum saya selesaikan, belum selesai itu ceritanya. Kita ingin mendengar lagi. Ya, masih 2 semester lagi. Jadi begitu banyak yang bisa dilakukan oleh Gladian Musisi Literasi. Tiap ketemu itu bisa cerita sedikit-sedikit sehingga menjadi gunungan informasi yang manfaat untuk mengisi jiwa kita. Jadi cerita itu sebetulnya mengisi jiwa kita. Kita menjadi lebih semangat hidup. Ternyata sejarah musik blues sangat complicated, sangat iya betul, sangat tidak mudah dipahami apabila kita tidak berada dalam situasi yang mereka alami. Jadi musik blues itu mungkin paling susah didefinisikan kalau melihat runutan ceritanya. Jadi saya baru tahu, jadi kalau ada band blues itu belum tentu paham ya, apa yang mereka perform itu tidak, apakah sesuai ya. Apakah sesuai dengan makna dari atau film pulang dengan banyak perenungan tentang musik. Jadi itu kayaknya musik-musik lain juga punya cerita yang sangat menarik. Literasi adalah tentang informasi yang kita perlu tahu untuk kehidupan kita. Ketika informasi itu memperkaya jiwa kita, menjadikan kita lebih baik setiap harinya, maka literasi adalah kewajiban bagi kita semua supaya kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi terniat dengan kebaikan ya, melakukan banyak kebaikan, banyak perkataan baik di dalam Gladian. Meskipun kadang lagi curhat mah ya, kadang ada juga sumpah serapahnya, tapi itu diniatkan kebaikan juga. Kan healing ya, kan ini ruangan healing. Siapa tahu itu Kang Abuy ketika dengar cerita saya dapat lagu. Amin. Ya, jadi bisa bikin lirik. Jadi buku bernyanyi, bedah buku bisa dilaksanakan tanpa bantuan pemerintah, saya yakin bisa. Ya, bisa. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim ya, Kang Dela. Takbir. Nah, Allahu Akbar ya. Jadi kadang pemerintah tidak paham ya bahwa mereka adalah partner kita melayani masyarakat, tapi masyarakat sering tidak terlayani oleh pemerintah karena merasa jabatan adalah apa kekuasaan. Mereka menjadi Tuhan bagi masyarakat.
ketika bicara program. Ya saya sudah mengalami kepahitan banyak, tapi kepahitan ini membuat saya lebih bahagia. Karena artinya saya menabung kebaikan. Jadi ketika kita dizolimi, kita ikhlaskan, maka insya Allah jadi kebaikan. Amin. Jadi jiwa kita lebih damai. Meskipun kita ngalamin lagi masalah, ya ada prosesnya, jadi kebaikan lagi kalau ikhlas. Pas ikhlas, kebaikan. Jadi saya belajar ikhlas lagi, ikhlas. Selalu belajar ikhlas. Ya Kang Dela sering kayak mengajari saya untuk banyak hal. Terima kasih. Diajari juga oleh para teteh-teteh saya di Tamsis ini. Ya, yang di Tamsis itu Taman Siswa ya? Ya betul. Taman Siswa. Itu ada paguyubannya, paguyuban Taman Siswa atau Yayasan Taman Siswa? Yayasan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara ya. Kalau nggak salah daerahnya di dekat-dekat Sancang situ. Jalan Banteng ya? Ya betul, dekat Jalan Banteng. Ya. Ada dan Taman Siswa. Jadi teteh-teteh bisa ajak lebih banyak lagi ke sini untuk belajar, bukan belajar, sharing ke kita apa yang ada di Tamsis, bisa jadi kekuatan juga di Gladian Musisi Literasi. Tepuk tangan untuk Yayasan Taman Siswa. Jadi kita punya mimpi besar, siapa tahu Yayasan Taman Siswa bisa ya? Ya bisa bersama-sama kita punya gagasan tentang semua orang belajar baca buku tapi dibedah bersama-sama dan jadi lirik lagu. Kita belajar bagaimana membedah buku menjadi lirik lagu, kemudian dinotasi oleh musisi, lalu dinyanyikan bersama dan itu menjadi produk. Jadi kita bisa membuat semacam kompetisi siapa yang menyanyikan yang paling baik ya. Lalu di YouTube-kan, diviralkan bersama-sama. Jadi semakin banyak orang melakukannya, semakin jadi viral misi visi dari bedah buku bernyanyi. Jadi menyanyi itu lebih mudah daripada membaca buku. Jadi ketika orang menyanyikan lagu dari buku, artinya dia sedang membaca bukunya. Semakin banyak dia nyanyikan, semakin banyak dia paham tentang apa yang ada di bukunya. Jadi daripada kita mendengar musisi yang zaman sekarang, mohon maaf ya, saya ada kritisi untuk musik-musik zaman sekarang, semua lagunya banyak sekali, bukan semua, tapi banyak sekali lagunya tentang penderitaan yang ya tiada akhir. Jadi di lagunya itu membuat kita jadi makhluk yang sedih, makhluk yang kurang galau dan tidak bersemangat. Alhamdulillah di sini jarang ada ya rintihan-rintihan, lagu rintihan-rintihan itu yang akan menyemangati kita. Katanya semua ucapan adalah doa, artinya lagu itu juga bisa menjadi doa. Kita akan membedah lagu-lagu, buku-buku positif, sehingga lirik-liriknya positif dan kita menjadi positif melalui lagu-lagu tersebut. Jadi kita kampanye kebaikan melalui bedah buku bernyanyi dan musisi berada di tempat yang sangat terhormat menjadi guru bangsa. Amin. Karena melalui guru bangsa ya, kita tepuk tangan untuk para musisi. Guru bangsa artinya membangun bangsa ini melalui lirik lagu yang dinyanyikan dan dinikmati oleh masyarakat lalu diinternalisasi menjadi pembelajaran tentang membaca buku melalui buku bernyanyi. Ya teteh-teteh yang dari Tamsis mungkin semoga tertarik dengan program ini ya. Kemarin kan beliau pada ikut juga. Iya, jadi merangkum juga ya teh ya. Nah itu prosesnya, meskipun belum sempurna karena kemarin bukan buku, baru bagian dari buku. Nah sekarang kita ngobrolin tentang buku. Tidak semua halaman di buku itu harus dibaca. Ternyata buku itu boleh dibaca di halaman yang kita sukai aja. Sama halnya dengan membaca Quran ya Kang. Kalau kita lagi sedih tentang sesuatu hal, rujukannya ada di Quran. Jadi kita membuka ayat yang sesuai lalu bertanya tentang ayat tersebut. Jadi per ayat mungkin per surat akan membantu kita paham dengan kehidupan kita sebagai muslim. Kalau kita muslim Al-Quran kan seperti itu. Jadi membaca Quran menurut saya ya adalah membaca kehidupan ya. Betul ya. Tiap orang beda-beda surah yang diinternalisasinya. Meskipun bisa hafal seluruh Quran tapi dalam kehidupan surah-surah tertentu lah yang bermakna buat tiap orang berbeda-beda. Suratnya beda-beda. Kalau saya senangnya surat Al-Maidah tentang hidangan. Karena saya suka makan. Jadi dari kecil saya suka nanya ayah saya, kenapa ayah nggak boleh makan ini? Kamu nggak usah bertanya ketika itu sudah ada di Al-Quran. Pasti ada maknanya suatu saat kamu paham. Jadi saya tidak mempertanyakan lagi apa yang saya makan, apa yang enggak. Kalau di Quran nggak boleh, udah nggak ada pertanyaan lagi. Ternyata semuanya adalah faktual ilmu.
science. Pas saya dewasa saya belajar itu adalah science. Dan itu apa yang saya makan membentuk jiwa saya. Insya Allah halal ya. Halal, semua yang kita masukkan ke dalam diri kita adalah halal. Makanan, minuman, semuanya harus halal. Jadi saya setuju, sepakat ketika seseorang mendapatkan income dari yang tidak halal, apapun yang terjadi dari income-nya itu tidak akan berkah pada kehidupan kita. Itu saya rasa setuju. Kang, ini saya mau kasih satu saran, boleh? Boleh. Gimana kalau kita deketin penulis yang terkenal banget? Ya. Lalu kita bedah bukunya, lalu kita bikin lagunya. Oh, setuju, bagus banget. Di Kota Bandung ada penulis terkenal? Ada. Siapa, Kang? Pidi Baik. Pidi Baik, si Ayah ya. Jadi siapapun teman-teman yang punya akses telepon ke Pidi Baik, mungkin bisa share ke kita datangin aja. Atau enggak kalau di musisi mah banyaknya ini penulis kasbon. Kalau enggak ke penerbitnya ada, saya kenal. Penerbit bisa ya. Mizan ya. Saya serahkanlah kalau semua itu ke Teteh Mulyani. Ya, tapi saya perlu bantuan siap, mengakses. insyaallah. Siapa tahu ada yang punya nomor telepon langsung ke si ayah Pidi Baik. Semoga ada, nanti saya juga sedang mencari. Jadi kita undang ya. Ya, siap si insyaallah. ayah ke sini untuk jadi volunteer di Gladian Mustilita. Volunteer karena kalau nggak diundang dia 8 juta ya minimalnya. Wah, jadi saya minta penerbitnya bantu kita. Doa ya, kita doa. Sama Oma Yeti juga nanti menghubungi karena sahabatnya juga. Ya, betul. Jadi kalau Pidi Baik bisa kita nyanyikan lagunya, bisa menjadi besar. Mungkin dari situ kita bisa mulai menyadarkan banyak orang bahwa program ini tanggung jawab semua orang, mencerdaskan kehidupan semua orang seperti itu, membersihkan jiwa kita, menjadikan kita datang, lebih Kang. baik setiap hari. Selamat datang Akang, silakan masuk Kang Iman. Ada barang yang ketinggalan. Terima kasih Akang Teteh. Ditunggu kehadirannya selalu hari Selasa. Mudah-mudahan makin banyak yang datang. Amin. Ya, hatur nuhun Kang Dela. Sami-sami Teteh. Semua berita adalah baik. Ya, ketika kita punya cara untuk memaknainya menjadi baik. Dan tiap hari Selasa mungkin ada sesuatu yang lebih baru lagi ya, update ya. Amin. Percaya Kang Dela adalah arranger program yang luar biasa. Hatur nuhun Kang Dela. Sami-sami Teh. Sudah sesi ke-12. Ya. Jadi betulnya sesi ke-50 akan ada dengan bantuan Akang Teteh. Ya, jadi kita menjadi komunitas yang lebih solid, lebih saling tolong menolong, lebih bahagia. Dan kita lebih satu hati di dalam mengerjakan sesuatu apapun. Amin. Amin ya Pak, amin. Mohon maaf bila saya ada kekeliruan kata atau tidak nyaman mendengar apa yang saya katakan. Mohon maaf sekali lagi. Saya bahagia hari ini sudah berada di sini. Amin. Boleh tepuk tangan buat Bu Mulyani ini yang perintis kami. Awal dari Anturika ini beliau yang menggagasnya. Jadi nanti ada hari juga tambahan mungkin bisa diisi oleh Ustadz Niko nanti di sini. Jadi ini boleh berkembang ya? Boleh. Kemana-mana. Oke. Wassalamualaikum Kang Dela.